Karena kemarin kita sudah bahas tentang Andrei Chikatilo, mari kita bahas tentang Chessboard Killer. Apa hubungan antara mereka berdua? Sangat erat, hubungan yang sangat tidak masuk akal dan toxic. So, Andrei Chikatilo, kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik di sini, atau kalau kalian lupa, silahkan kalau mau nonton lagi. Andrei Chikatilo ini salah satu pembunuh berantai paling mematikan yang berasal dari Rusia atau USSR pada zaman dulu namanya. Menghabisi lebih dari 40 wanita dengan cara yang amat sangat brutal. Dan tiba-tiba di tahun 1990 saat berita tentang seberapa gilanya kejahatan yang dia lakukan viral, ditayangin di semua televisi, di berita, di koran, jadi buah bibir semua orang. Ceritanya ini justru membuat salah satu warga di Rusia terinspirasi dan pengen menyaingi dia. Seorang remaja yang baru berusia 17 tahun, yang entah gimana, kepikiran aja, pengen menjadi seperti Andrei, bahkan lebih gila lagi. Dan dengan pemikiran toksiknya, karena tergila-gila dengan catur yang punya 60 petak di papannya, remaja ini ingin menandai setiap satu petak yang ada di catur dengan satu nama jenazah. Dan bisa dibilang dia cukup sukses, sayangnya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Alexander Yuryevich Pichushkin. Kalau penyebutan namanya salah, aku mohon maaf. Di video ini akan kita panggil Sasha. Kenapa? Aku juga baru tahu, ternyata semua orang yang bernama Alexander, nama panggilannya pasti Sasha. Dan ini menjawab kebingungan aku dulu. Aku sempat punya manajer orang Rusia, namanya Alexandra, tapi dipanggil Sasha. Aku kira itu nama sayang keluarganya lah ya. Tapi ternyata, semua orang yang bernama Alexander dan Alexandra itu dipanggil Sasha. Oke. Dan di video kali ini kita juga bakal memanggil Alexander Pichushkin dengan panggilan Sasha supaya lebih mudah. Sasha lahir di tahun 1974. Kisah gila dia ini masih baru banget. Terjadi di akhir tahun 1990 sampai di awal tahun 2000. Jadi ceritanya bukan cerita lama, masih baru. Sejak kecil Sasha nggak punya sosok ayah. Dia dibesarkan oleh ibunya bernama Natasha. Dan karena bekerja sendirian harus ngidupin anaknya, Natasha berusaha sekeras mungkin untuk bisa membahagiakan Sasha. Mereka hidup dalam keterbatasan, tapi selalu mengusahakan supaya Sasha bisa dapat apapun yang dia butuhkan. Natasha benar-benar berusaha menjadi ibu yang baik. Gak ada kekerasan, penelantaran. Masa kecil Sasha beda dengan para pembunuh berantai lain yang biasanya menyedihkan. Mungkin satu-satunya kekurangan Sasha adalah dia nggak punya figur bapak. Sasha juga merupakan anak yang normal. Nggak ada tanda-tanda dia ini punya kemarahan atau kebencian, suka menyakiti hewan. Justru dia punya anjing yang dia sayang banget, ramah dengan para tetangga. Tapi memang ada satu kejadian waktu Sasha masih berusia sekitar 4 tahun, waktu dia lagi main di taman, main ayunan. Dia ini turun dari ayunan dan gak sadar kalau ayunannya tadi masih swinging ke depan ke belakang. Jadi secara gak sengaja dari belakang, ayunan tadi nabrak jidatnya. Sasha jatuh dan dia nangis, benturannya cukup kuat sampai luka. Dan menurut para ahli, ada kemungkinan kecelakaan kecil ini membuat bagian depan otak Sasha agak sedikit rusak, yang kemudian mempengaruhi sikapnya kemudian yang berubah total. Kita udah sering gak sih bahas tentang orang-orang yang melakukan pembunuhan, dan sebelumnya mereka ini mengalami kecelakaan atau cedera di bagian kepala. John Wayne Gacy, si badut pembunuh, itu juga sempat cedera di kepala sebelum akhirnya berubah. Terus kalau kalian inget, aku lupa namanya siapa, yang keluarga di Filipina ada anak laki-laki ketimpa runtuhan hotel saat gempa, hampir nggak selamat, dan begitu sembuh, dia punya agak sedikit kepribadian yang beda, dan ujung-ujungnya menghabisi ibu, ayah, serta kakaknya. Masih menjadi perdebatan, apakah mungkin cedera di kepala ini bisa seberpengaruh itu. Tapi secara ilmiah, memang bagian depan kepala kita ini adalah bagian yang mengontrol emosi dan cara kita bersosialisasi dengan manusia lain. Entahlah, apa pendapat kalian, tulis di kolom komentar bawah. Dan waktu Sasha sekolah, dia ini agak sedikit berbeda dari anak-anak lain. Tadi kan aku bilang, dia agak kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anak seusianya. Dia juga jadi agak lambat mempelajari pelajaran,
Sampai-sampai dia dibully oleh teman-teman sekitarnya dan para guru menyarankan Natasha untuk membawa Sasha disekolahkan aja ke tempat lain khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Natasha sebagai ibu yang baik merasa dia harus mendengarkan saran dari guru, dan kalau memang Sasha butuh sekolah khusus, dia nggak masalah. Daripada anaknya dibully, daripada anaknya tidak mendapatkan kebutuhan yang sesuai, dipindahinlah Sasha ke sekolah khusus. Nah, menurut sang kakek, ayah dari Natasha, dia nggak terima. Cucunya yang sangat dia sayangi ini, menurut kakeknya, anak yang normal. Dia nggak terima cucunya masuk sekolah khusus, dan dia nganggep Sasha kayak gitu karena nggak ada orang yang bisa memahami dia. Jadi, sang kakek menawarkan Sasha untuk tinggal bareng dia. Hubungan Sasha dengan kakeknya emang deket banget. Dan lagi-lagi, karena Natasha yang waktu itu menjadi single mother, hamil lagi. Kali ini hamil anak perempuan dan lagi-lagi nggak tahu ayahnya siapa. Natasha merelakan Sasha untuk dirawat oleh sang kakek. Semenjak tinggal dengan kakeknya, Sasha agak sedikit jauh berubah lebih baik. Dia lebih ceria, lebih periang, lebih bisa terbuka secara sosial. Soalnya Sasha sering diajakin ke taman bermain. Taman bermain ini tuh sebenarnya bukan untuk anak-anak, lebih ke untuk para lansia. Di sekitar hutan yang ada di situ, ada taman, tempat para kakek-kakek atau bapak-bapak nongkrong untuk main catur. Nah, catur ini adalah salah satu olahraga paling terkenal di Rusia. Dan kayaknya sampai sekarang juga chess master, kebanyakan juga diduduki oleh orang-orang di Rusia. Pokoknya salah satu olahraga favorit orang-orang sana deh. Sedikit fun fact, kalian tahu nggak? Saking hebatnya orang-orang di Rusia main catur, mereka tuh sampai bosen dan menciptakan game baru. Namanya blind chess. Jadi kita main catur tapi mata kita ditutup. Kita harus ngingetin di mana pion kita, raja kita. Dan kita juga harus ngingetin letak para musuh ya. Kalau kalian pernah nonton Queen Gambit yang waktu itu sempat viral, ada kan saat mereka main catur sambil tutup mata. Nah, di Rusia itu tuh bukan hal yang spesial, tapi blind chess ini ujung-ujungnya di-ban. Dianggap sebagai permainan berbahaya karena banyak pemainnya yang pingsan sampai bahkan ada yang meninggal. Saking mereka tuh harus berpikir keras ya, otak mereka kecapean, banyak yang pingsan, banyak yang meninggal. Jadi blind chess ini udah nggak boleh dilakukan lagi di Rusia. Nah, kakeknya Sasha adalah salah satu kakek yang terobsesi dengan permainan catur. Setiap sore selalu duduk di taman untuk lomba bertarung dengan para bapak-bapak lain yang ada di situ. Dan dari sini, Sasha belajar gimana caranya main catur. Sasha yang katanya berkebutuhan khusus, tidak bisa berpikir layaknya anak normal, justru membuktikan pada semua orang bahwa dia sebenarnya cerdas. Sasha pinter main catur. Dia diajarin sebentar, langsung bisa, dan merupakan orang yang cukup jago di kalangan itu. Lawannya nggak kaleng-kaleng, dan Sasha masih bisa terus menang. Sasha yang tadinya nggak punya temen, akhirnya mulai bisa bersosialisasi meskipun dengan bapak-bapak. Dan semuanya lewat catur. Dan menurut para ahli, catur menjadi semacam objek yang membuat Sasha bisa mengekspresikan dirinya. Kalau Sasha merasa marah atau dia seneng, dia melontarkan semuanya itu ke catur dengan cara bermain catur. Tapi bibit-bibit bakal jadi pembunuhnya mulai kelihatan. Waktu itu dia punya semacam video kamera, dan dengan sengaja dia bawa video kamera ini untuk ngisengin anak-anak lain. Sasha sering ngajakin anak kecil buat naik ke bangunan di lantai 10 misalnya. Terus anak ini bakal dia dorong ke jendela yang dibuka. Dia sengaja bikin anak ini bakal jatuh dari jendela, tapi dia tahan. Anak-anak yang jadi korban selalu nangis dan memohon-mohon, "Tolong jangan lepasin aku, jangan dorong aku masih mau hidup." Dan Sasha dengan bangganya merekam semua ini lewat video kamera. Dan Sasha bilang dari sini dia mulai mengenal apa yang namanya kekuasaan. Dia merasa seperti Tuhan, bisa menentukan hidup dan matinya seseorang. Ibaratnya kalau dia jahat, ya dia tinggal lepasin aja, anak itu jatuh meninggal. Tapi Sasha nggak pernah ngelepasin anak-anak ini. Cuman dia takut-takutin aja. Setelah puas, anak ini bakal dia tarik, terus mereka semua trauma. Dan nggak tahu kenapa anak-anak ini nggak ada yang ngadu. Sikap Sasha yang mulai menyimpang ini diperparah lagi saat kakeknya meninggal dunia. Satu-satunya figur ayah, figur pria yang dia butuhkan, hilang. Satu-satunya orang yang percaya dengan dia, yang punya waktu full untuk main dan mengajarkan dunia, sudah nggak ada lagi. Sasha terpaksa pindah tinggal dengan ibunya lagi dan adik perempuannya.
Terus gak lama kemudian, anjing yang amat dia sayangi meninggal dunia. Disinilah mungkin bisa dibilang Sasha menjadi sangat amat tidak terkendali. Ibunya harus kerja, cuman bisa pulang saat malam. Gak ada yang ngurusin Sasha. Teman-temannya kebanyakan bapak-bapak. Dan mereka ini tinggal di bagian selatan Moskow. Dimana di situ hampir semua warganya suka minum vodka. Apalagi yang main catur. Mereka main catur sambil minum. Dan Sasha ikut-ikutan. Meskipun dia waktu itu masih kecil, tapi dia ikut-ikutan mabuk. Meskipun dia sendiri gak pernah bisa mabuk. Sebanyak apapun minum, dia tetap bisa berpikir jernih dan mengalahkan orang-orang di sekitarnya. Setiap kali Sasha marah, dia bakal menguapkan emosinya ke catur atau ngajakin anak kecil untuk dia pura-pura mau jatuhin tadi. Dan video-video tadi, dia tonton lagi. Sasha bilang, video-video ini membuat dia merasakan punya kekuatan Tuhan. Tapi Sasha nggak pernah punya rencana jahat. Dia masih nggak ngerti kenapa dia merasa seperti itu. Nah, di tahun 1990, waktu Sasha berusia 17 tahun, dia ngeliat di TV berita tentang Andrei Chikatilo. Dari situ dia belajar, oh rupanya ada yang namanya pembunuh berantai. Dan mungkin dia ngerasa bisa memahami apa yang dirasakan oleh Andrei. Sasha merasa terinspirasi. Dan dia bilang ke dirinya sendiri, oke, sebentar lagi aku bakal ulang tahun ke-18. Dan kayaknya aku akan memberi kado untuk diriku sendiri, yaitu jenazah pertama. Andrei yang sudah remaja ini sebenarnya masih kaku kalau ngobrol sama orang. Tapi dia berusaha untuk belajar gimana caranya bisa bersosialisasi. Dia bahkan membaca buku karya Dale Carnegie. Kalau kalian suka buku-buku self-help, pasti nama ini gak asing lagi. Aku sendiri punya beberapa bukunya. Dan dari buku ini yang mengajarkan tentang gimana caranya bisa bersosialisasi dengan manusia, Sasha belajar bahwa empati bisa membuat kita dekat dengan orang lain. Kalau kita cerita yang sedih-sedih, membuat orang lain bersimpati dengan kita, itu lebih mudah untuk membuat mereka lengah dan juga membangun hubungan yang nantinya bakal dia terapin di pembunuhan yang akan dia lakukan. Tapi untuk kejahatan pertamanya, Sasha nggak punya rencana sama sekali. Dia cuman punya pikiran, aku harus mencari korban. Dan karena dia nggak punya pengalaman, dia nggak mau melakukan hal ini sendirian. Dia ngajak salah satu teman di kelasnya untuk membantu dia melakukan pembunuhan. Pasti kita semua nganggep ini tuh aneh nggak sih? Kayak, lu mau ngelakuin kejahatan kok ngajak-ngajak orang, terus orangnya mau aja gitu. Nah, teman sekelas yang diajak oleh si Sasha ini bernama Mikhail Oditschuk. Ini aku nggak tahu gimana cara pronounce-nya. Maaf kalau salah. Kita panggil aja Mikhail. Waktu Mikhail diajak untuk melakukan pembunuhan, dia ngira ini tuh bercanda. Ini tuh lucu. Dan dia tertarik pengen ngeliat, emang Sasha mau ngapain banget sih sampai bilang mau melakukan pembunuhan. Jalanlah mereka habis sekolah di sekitar hutan. Sasha bilang, hutan adalah tempat yang cocok untuk melakukan kejahatan karena gak bakal ada orang yang tahu. Kita harus mencari mangsa di dekat hutan biar kita gak ditangkap dan gak dilihat oleh orang. Dua anak remaja 17 tahun ini ngendep-ngendep, terus mereka melihat ada satu orang yang lagi sendirian di dalam hutan. Dan Sasha bilang, itu korban kita, ayo sekarang kita beraksi. Mikhail diam, dia ngeliatin Sasha terus nanya, kamu yakin? Kamu bercanda kan? Ini cuman pura-pura doang kan? Kita gak bakal beneran membunuh kan? Sasha yang tadi sudah seneng, dia udah punya temen, sekarang korbannya ada, tiba-tiba merasa diremehkan. Kok kamu malah bilang aku bercanda? Emang kamu kira aku gak bisa melakukan hal ini? Aku keren kok, aku bisa jadi kayak Tuhan. Kalau kamu gak mau bantu aku, ya udah, kamu aja yang jadi korbannya. Di saat itu juga Sasha langsung melumpuhkan Mikhail dan berhubung jenazah Mikhail tidak pernah ditemukan. Menurut cerita Sasha, Mikhail meninggal karena dia cekik. Alasan kenapa tubuh Mikhail nggak ditemukan karena tubuhnya dimasukkan ke dalam sistem drainase. Kalau kalian sering nonton film-film barat, sistem drainase mereka itu di bawah gorong-gorong ada banyak pipa-pipa besar, ya kan? Salurannya luas. Dan pastinya nantinya bakal terhubung ke satu tempat. Dan alasan kenapa jenazah Mikhail nggak pernah ditemukan sudah pasti karena jenazahnya hanyut, udah nggak tahu kemana, udah terkumpul dengan entah apa aja sampah dan juga bekas-bekas yang larut, hanyut dalam gorong-gorong, drainase.
Kalaupun mau dicari mustahil. Bayangin aja, di dalam sistem gorong-gorong mereka ini sempat ada sapi yang kecebur masuk. Kayaknya masuk dari salah satu sumur, terus jatuh dan masih bisa hidup. Waktu itu warga sempat ngelapor mereka dengar suara sapi, mu gitu. Yang kemudian waktu dicek ternyata beneran, entah itu sapi siapa yang jatuh. Terus di Jepang juga sempat ditemukan berkilo-kilo emas di dalam sistem drainase. Ada juga potongan mobil. Jadi bisa kalian bayangin ya, apa aja benda yang ada di dalam situ. Belum lagi katanya cairan kita, manusia kita ini, kalau udah ngumpul cairannya di dalam drainase, ya entah itu rambut, kotoran, bentuknya tuh udah padat jadi satu. Dan itu kenapa banyak jenazah korban nantinya juga nggak ditemukan, karena dimasukin ke dalam drainase ini. Jadi Mikhail ini hilang, nggak pernah ditemukan lagi. Nggak ada yang tahu waktu itu nasibnya gimana. Cuman saksi-saksi bilang terakhir kali Mikhail main bareng Sasha. Jadi wajar polisi mendatangi rumah Sasha untuk meminta keterangan. Mereka nggak punya bukti sama sekali, mereka cuma mau keterangan. Tapi kayaknya karena udah didatengin polisi, Sasha merasa ketakutan. Hal ini terbukti karena Sasha tidak melakukan pembunuhan lagi selama 9 tahun. Nggak tahu kenapa dia stop, tapi banyak yang percaya karena dia takut udah didatengin oleh polisi. Di tengah kebingungan ini, Sasha menjalankan hidupnya seperti orang biasa. Dia nggak pernah mencolok di depan siapapun, para tetangga oke-oke aja dengan dia. Dan Sasha sehari-harinya bekerja di supermarket sebagai orang yang ngatur-ngatur barang yang ditaruh di rak-rak supermarket. Tapi setelah 9 tahun tidak melakukan pembunuhan, Sasha mulai tidak bisa lagi mengontrol diri. Entah mungkin dia ngerasa udah aman kali ya, dia nggak ketangkep selama 9 tahun, kayaknya udah bisa nih melanjutkan rencananya. Dan Sasha mulai menargetkan orang-orang yang dia kenal. Ini juga yang agak berbeda dari Sasha. Kalau orang-orang biasanya nyari orang yang nggak dikenal biar nggak mudah dihubungkan, Sasha justru ngerasa dia lebih seneng kalau dia mengambil nyawa orang yang dia kenal. Semakin dekat dia dengan orang itu, semakin enak katanya. Makanya, mulai dari tahun 2001, satu persatu tetangga di sekitarnya mulai hilang. Mereka semua ditipu oleh Sasha yang waktu itu sering jalan-jalan di taman, main catur, terus cerita ke orang-orang ini. Aku sedih banget, anjingku baru aja meninggal tahun lalu. Aku pengen deh datang lagi ke kuburan anjing aku untuk ngunjungin dia. Tapi aku nggak mau sendirian berduka. Mau nggak sih kamu nemenin aku? Yuk kita kunjungin kuburan anjing aku, nanti aku bawa vodka. Biar kita bisa minum bareng di sebelah kuburannya. Seperti yang aku bilang tadi, dia menggunakan rasa empati orang-orang dengan cerita sedih tentang anjingnya. Terus juga karena orang-orang ini emang suka mabuk, suka minum vodka, banyak dari mereka yang tergiur. Pertama mereka kasihan, kedua minum gratis, kenapa enggak? Para korbannya diajak oleh Sasha masuk ke dalam hutan yang di situ ada 2 sumur. Sasha bilang kuburan anjingnya ada di sebelah sumur supaya dia nggak lupa di mana kuburannya. Padahal ini adalah taktik Sasha untuk membuat para korbannya mabuk. Waktu mabuk, Sasha tuh seneng banget ngobrol dengan korbannya. Dia pengen tahu semua cerita hidup korbannya karena dia pengen jadi saksi bahwa dia adalah orang yang mengakhiri hidup mereka. Kalau Sasha udah puas dengar cerita hidup korbannya, barulah dengan senjata tajam yang sudah dia siapkan di dalam bajunya, Sasha akan memukul kepala korbannya. Sasha bilang dia merasa puas mendengar suara retakan dari kepala manusia. Dan dia nggak suka kalau korbannya langsung meninggal. Dia pengen korbannya tahu bahwa yang mengambil nyawa mereka adalah Sasha. Itu tadi, karena dia pengen orang-orang menganggap dia Tuhan. Sasha pernah eksperimen mencoba untuk mencekik, menendang. Tapi dia bilang yang paling cocok dengan dia memang ya dengan cara memukul. Terus kalau misalnya kepala korbannya udah kebelah, dia suka memasukkan botol kaca bekas minum tadi ke dalam otak para korbannya. Dan Sasha nggak pernah melakukan pelecehan terhadap korbannya. Dia bener-bener pure cuman pengen mengambil nyawa. Selain itu, dia nggak tertarik. Banyak dari pembunuh berantai yang kita ceritain melakukan kejahatan karena nafsu, kelainan seksual, tapi Sasha nggak kayak gitu. Dia bilang memang saat melakukan kekerasan dia merasa nafsu, tapi itu bukan alasan kenapa dia melakukan kejahatan. Dan para korbannya selalu dia buat dalam keadaan setengah sadar sebelum dijatuhkan ke dalam sumur. Sumur ini terhubung ke sistem drainase besar, jadi
seperti cerita aku di awal, hampir sulit banget untuk bisa mendapatkan jenazah-jenazah ini kembali. Satu persatu orang hilang, tapi nggak ada jenazah. Para keluarga yang kehilangan, warga sekitar percaya mereka-mereka yang hilang ini pergi meninggalkan kota mereka untuk mencari kehidupan lain di kota lain. Jadi nggak ada yang tahu kalau mereka sebenarnya lagi dihantui oleh pembunuh berantai. Ada juga keluarga korban yang melapor ke polisi, tapi polisi juga bingung. Gak ada tanda-tanda orang-orang ini menjadi korban sesuatu yang jahat, gak ada tanda-tanda kekerasan, gak ada jenazah. Jadi mereka ya bilangnya, udahlah Bu, pasti orang ini melarikan diri. Mereka semua udah dewasa, berhak menentukan hidup. Mungkin mereka nggak betah tinggal di rumah. Jadi makin banyak keluarga korban yang males ngelapor ke polisi. Untuk apa? Nggak ditanggepin juga ujung-ujungnya. Dalam rentang waktu 4 tahun, 32 orang menghilang begitu aja. Nggak tahu kemana. Sasha makin getol melakukan pembunuhan. Dia mulai bereksperimen dan eksperimennya ini lumayan banyak yang gila. Kadang-kadang kepala para korban yang udah kebuka, itu dia masukin bunga. Dia kayak bikin buket bunga gitu di kepala manusia. Sebelum akhirnya ya seperti biasa dia masukin ke dalam sumur dan hilang untuk selama-lamanya. Tapi rupanya setelah menghabisi lebih dari 30 orang, Sasha kayaknya mulai merasa bersalah, merasa dihantui. Secara moral dia merasa berat. Sampai-sampai Sasha datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dia bilang, "Pak polisi, aku nggak bisa stop. Aku kayaknya butuh pertolongan deh. Aku kayaknya butuh direhabilitasi kali ya." Para polisi ketawa. Gimana Pak? Bapak bilang, "Bapak menghabisi 30 orang? Iya Pak polisi, orang-orang yang hilang itu semua kerjaan aku. Aku gak bisa stop, aku butuh bantuan." Para polisi justru ketawa. "Bapak kalau mabok, mikir-mikir ya. Sekarang Bapak pulang, jangan kebanyakan pakai obat, jangan kebanyakan mabok." Sasha disuruh pulang. Bayangin kalau waktu itu polisi menanggapi laporan Sasha secara serius, akan ada banyak orang yang selamat. Tapi sayangnya, kenyataannya nggak kayak gitu. So, Sasha pulang dan dia mikir, apa mungkin dia ini invisible? Apa mungkin orang-orang nggak bisa melihat dia? Apakah dia nggak worth it untuk dipedulikan? Ayahnya nggak pernah ada untuk dia. Ibunya juga sibuk. Apa emang dia tuh nggak berhak untuk diperhatikan? Itu yang dipikirin oleh Sasha. Dan Sasha mulai pengen mendapat perhatian publik. Dia mulai pengen orang-orang tahu bahwa dia melakukan kejahatan ini. Biar orang-orang peduli, biar dia diperhatikan. Tapi waktu itu dia juga masih takut-takut. Antara iya atau enggak ya? Biarin orang-orang tahu atau enggak usah? Dia masih bimbang. Suatu hari, waktu Sasha seperti biasa mencari korban, dia bertemu dengan wanita yang lagi hamil. Wanita bernama Maria. Waktu ketemu, ngobrol, jalan-jalan di taman, Maria yang lagi hamil langsung dipukul oleh Sasha dari belakang. Dan waktu itu, kepala Maria enggak diapa-apain oleh si Sasha. Soalnya udah keburu sore, salah satu tayangan TV yang paling dia tunggu-tunggu udah mau mulai. Dia nggak ada waktu untuk masukin botol ke dalam kepalanya si Maria. Jadi, Maria yang pingsan langsung dia masukin aja ke dalam sumur. Nah, rupanya si Maria ini entah gimana caranya berhasil manjat sumur. Soalnya dia pengen ngelahirin anaknya. Dia ngerasa kasihan kalau anaknya harus meninggal dengan cara kayak gitu. Ini ya, the power of ibu hamil. Dia manjat sekuat tenaga semalaman, dan waktu udah nyampe di atas, rupanya sumur ini ditutup. Dan tutupnya berat banget. Dia cuma bisa ngegedor-gedor aja dari dalam. Dan karena emang belum takdirnya meninggal, ada orang yang lewat. Orang ini mendengar suara Maria yang ngetok-ngetok dari dalam. Tapi dia sendiri takut untuk ngebuka. Jadi dia langsung pergi ke polisi, dan waktu polisi datang, dibuka, Maria masih hidup. Waktu itu Maria udah hopeless, dia ngira dia gak bakal selamat, tapi ternyata dia bisa selamat. Dia dibawa ke rumah sakit, terus juga ke kantor polisi untuk melapor bahwa dia dengan sengaja dijatuhkan oleh si Sasha. Tapi tanggapan polisi justru sama. Maria disuruh pulang. Polisi bilang mereka males untuk menanggapi laporan itu. Maria sempat ngotot, "Gak bisa Pak, ini orang jahat, kalian harus tangkep." Tapi polisi malah nanya, "Coba mana surat kamu legal tinggal di sini? Pengen ngeliat dulu kamu ini warga dari kota mana?"
Nah, rupanya Maria sebenarnya nggak berasal dari Moskow, dia berasal dari daerah lain, dan sebenarnya dia nggak boleh untuk tinggal di situ. Cuman emang banyak orang-orang ilegal yang tinggal di Moskow karena mencari pekerjaan yang lebih layak. Berhubung Maria diancam kalau dia masih mau ngelaporin Sasha, nantinya dia juga bakal dipermasalahkan oleh polisi karena sudah tinggal di Moskow secara ilegal. Maria nggak punya pilihan. Demi menyelamatkan dirinya, biar nggak diusir, dia terpaksa untuk bungkam. Dia berhenti ngotot. Tapi kayaknya Maria takut, jadi dia juga nggak terlalu banyak di Moskow lagi semenjak itu. Dan Sasha nggak tahu sama sekali bahwa Maria masih hidup. Itu bukan satu-satunya insiden di mana Sasha hampir ketangkep. Ada lagi. Ada satu korban, anak remaja, anak tongkrongan yang masih meranjak, yang biasa nongkrong-nongkrong terus pakai jaket kulit, yang rambutnya modelnya agak sedikit beda daripada orang-orang lain. Tahu kan anak-anak tipe tongkrongan kayak gini? Nah, salah satu dari mereka nggak sengaja bertemu dengan Sasha. Dideketin lah oleh Sasha. Ditawarin, mau nggak nemenin aku? Aku sendirian nih, mau ngerayain anniversary meninggalnya anjing aku. Kalau kamu mau nemenin aku, nanti aku bagi minuman ke kamu. Nah, namanya juga anak remaja, anak tongkrongan, nggak tahu mau ngapain, diajakin ada minum gratis, mereka mau. Tapi cuma satu yang ikut Sasha. Ya, namanya juga anak remaja yang lagi nongkrong, nggak tahu mau ngapain. Anak ini oke-oke aja, tanpa rasa was-was sama sekali, ikut masuk ke dalam hutan. Duduk di pinggir sumur, minum-minum, sebelum akhirnya dari belakang kepalanya dipukul, dan ceritanya agak sama dengan Maria. Karena udah terlalu sore, Sasha nggak sempat masukin botol ke dalam kepalanya, jadi anak ini cuma pingsan, terus dimasukin ke dalam sumur. Nah, rupanya jaket anak ini kesangkut di paku yang ada di dalam sumur. Waktu dia sadar, dia dalam keadaan tergantung. Anak ini berhasil keluar dari sumur. Dia langsung ke kantor polisi untuk mengadukan apa yang telah dilakukan oleh Sasha. Tapi lagi-lagi, polisi nggak percaya. Mereka malah ketawa dan nyuruh anak ini untuk pulang ke rumah. Anak ini bingung banget, dia takut, tapi dia juga nggak tahu dia harus ngapain. Dan anak ini lagi-lagi bertemu dengan Sasha di stasiun kereta. Bayangin, dia masih trauma, terus nggak sengaja waktu di stasiun kereta ngelihat pelakunya berpapasan dengan dia. Dan Sasha juga kaget, dia nggak nyangka anak ini masih hidup. Anak ini lari ke kantor polisi terdekat, dan kebetulan di situ ada polisi yang lagi patroli. Langsung nunjuk Sasha di tempat. Itu orang yang aku sempat laporin, dia ngejatuhin aku ke dalam sumur. Tapi polisi cuma ngelihat Sasha terus ketawa. Mereka nggak nanggepin laporan anak ini sama sekali. Dan Sasha kembali merasa bingung. Apa memang aku nggak layak buat diperhatikan? Sasha balik ke rumah dan dia memutuskan untuk memulai era baru. Kenapa aku bilang era baru? Karena Sasha udah nggak mau lagi melenyapkan jenazah-jenazah para korbannya. Sekarang dia pengen jenazah korbannya ditemukan biar dia bisa mendapatkan perhatian dari warga. Sasha mulai memburu korbannya seperti biasa, tapi kali ini nggak dimasukin ke dalam sumur. Kepala para korban masih tetap dimasukin botol kaca, tapi dibiarkan begitu aja di dalam hutan. Dan satu persatu korbannya mulai ditemukan oleh orang sekitar. Jenazah pertama yang ditemukan oleh polisi sebenarnya adalah korban ke-41. Iya, polisi baru sadar ada penjahat, ada pembunuh berantai setelah 41 orang meninggal. Kita bisa tahu karena Sasha mencatat semua nama korbannya di atas papan catur. Bahkan polisi juga baru tahu bahwa ada pembunuh berantai setelah ada lebih dari 3 korban yang ditemukan dalam kondisi yang sama. Kepala yang dalam kondisi retak dan dimasukin pecahan botol. Waktu itu Sasha udah dewasa. Adiknya yang cewek udah nikah, udah punya anak, dan masih tinggal dengan mereka. Jadi rumah Sasha waktu itu isinya ada 5 orang. Dan rumah mereka ini sangat kecil. Cuman ada 1 kamar. Yang tidur di dalam kamar itu adiknya, suaminya, sama anaknya, bertiga. Sedangkan Sasha dan ibunya, Natasha, tidur di ruang tamu. Sasha tidur di atas sofa, ibunya tidur di atas kasur kecil yang ada di pinggir. Mereka hidup pas-pasan banget. Dan gak satu orang pun curiga dengan Sasha. Waktu berita tentang pembunuh berantai mulai muncul di TV, di koran, keluarga Sasha mulai takut.
Sasha dan ibunya kan selalu nonton TV bareng ya. Yang acara TV favorit yang aku bilang tadi. Terus sempet kakaknya Sasha bilang, ih serem banget ya, kira-kira siapa ya pembunuh berantai yang lagi berkeliaran ini? Orang sekitar kita bukan? Waktu Sasha dengar kakaknya ngomong gitu, dia bilang, hal tersulit di dalam hidupnya adalah untuk tidak mengaku ke kakaknya bahwa dia adalah orang yang dimaksud. Dalam artian, Sasha bangga. Cuman dia nggak berani ngomong karena dia takut ditangkap. Tapi dia bangga banget. Karena nggak ada satu orang pun yang curiga dengan dia. Dan juga polisi geraknya nggak terlalu cepet. Meskipun sudah mulai dilakukan pencarian secara serius, polisi yang atas-atas juga udah mulai dipanggil. Tapi Sasha tetap bisa melakukan kejahatan tanpa terdeteksi. Kasian banget ya Rusia waktu itu. Baru aja nangkep Andrei, udah muncul lagi si Sasha ini. Dan waktu itu Sasha mulai kebingungan. Siapa lagi ya kira-kira orang yang bakal aku habisi? Waktu dia lagi kerja, dia ngelihat ke arah kasir, dan gak tahu kenapa dia kepikiran, kayaknya asik ya kalau sekarang korbannya adalah teman kerjanya sendiri. Teman kerjanya ini bernama Marina Moskaliova. Marina waktu itu udah punya anak. Dia udah bertahun-tahun kenal dengan Sasha. Jadi waktu Sasha minta tolong, mau gak temenin aku buat mengunjungi kuburan anjing aku biar aku gak ngerasa sedih sendirian? Marina gak ngerasa curiga. Dia kayaknya ada rasa was-was, tapi dia mikir, aku kenal Sasha udah bertahun-tahun, orangnya juga baik-baik aja, gak mungkin kenapa-kenapa lah ya. Tapi yang namanya firasat tadi ya mungkin tetap aja gak bisa dihiraukan begitu aja. Jadi sebelum Marina keluar untuk pergi nemenin Sasha, Marina nulis surat untuk anaknya. Di surat itu dia nulis bakal pergi dengan Alexander yang merupakan teman kerja ibu. Dan kayaknya Marina punya firasat dia dalam bahaya. Soalnya waktu lagi jalan masuk ke dalam hutan bareng si Sasha, Marina ngomong ke Sasha. Soalnya waktu Marina jalan bareng Sasha masuk ke dalam hutan, Marina ngasih tahu Sasha kalau anaknya tahu dia pergi bareng Sasha. Bahwa nama si Sasha dia tulis di surat buat anaknya. Mungkin Marina pikir Sasha nggak bakal berani ngapa-ngapain nih. Ada jejak kalau Sasha berani macem-macem, dia pasti langsung ditangkap oleh polisi. Makanya Sasha sempet ragu. Jadi nggak ya aku habisi si Marina ini? Jadi nggak ya? Dia kepikiran. Selama mereka minum, cerita-cerita, Sasha berusaha mengambil keputusan. Dia sebenarnya nggak mau, tapi dia pengen banget menghabisi orang. Jadi Sasha mengambil resiko. Ya udahlah, ketangkep atau enggak, lihat aja nanti. Pokoknya sekarang tetap aku habisin aja si Marina ini. Dan Marina menjadi korban terakhir Sasha. Jenazahnya ditinggalin aja di dalam hutan. Sasha pulang ke rumah. Dan waktu keluarga Marina bingung, Marina nggak kunjung pulang ke rumah, mereka nelpon Sasha. Mereka tanya, di mana Marina? Kenapa Marina belum pulang? Ini ada catatan bahwa kamu pergi dengan Marina. Dan bodohnya si Sasha ini dia nggak ngaku. Dia bilang dia nggak pernah ketemu Marina. Dia udah 2 bulan putus kontak dengan Marina, yang bener-bener nggak bisa diterima ya. Alasan yang sungguh aneh karena setiap hari mereka ini ketemu di kantor. Maksudnya di supermarket. Terus waktu keluarga Marina bingung, marah dengan Sasha, mereka nonton TV. Ternyata polisi menemukan jenazah yang kemudian cocok dengan ciri-ciri Marina. Mereka melapor ke polisi, ternyata jenazah itu benar, jenazahnya Marina, dan polisi langsung mendatangi Sasha. Polisi mendatangi kediaman Sasha di malam hari saat semuanya lagi tidur. Dan waktu Sasha ditangkap, Natasha ibunya bener-bener speechless. Dia nangis teriak-teriak karena dia nggak nyangka kok bisa anaknya jadi tersangka pembunuh berantai. Awalnya dia nggak percaya, tapi waktu polisi melakukan penggeledahan, mereka menemukan ada banyak banget barang-barang yang sangat berkaitan dengan kejahatan Sasha. Salah satunya papan catur yang sudah berisikan nama-nama orang. Di kantor polisi, Sasha mengaku dia sudah menghabisi 61 orang. 3 lagi dia akan berhasil memenuhi seluruh papan caturnya. Tapi, menurut penelitian polisi, Sasha menghabisi 49 orang. Nggak sampai 61. Bisa jadi Sasha melebih-lebihkan karena dia pengen dianggap lebih hebat dari Andrei. Waktu Sasha diadili di pengadilan, barulah beberapa korban tadi yang sudah melapor ke polisi dipanggil lagi untuk bersaksi. Dan pada tanggal 24 Oktober 2007, Sasha dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 60 tahun di penjara. Tapi kemudian menjadi seumur hidup di penjara. Dan Sasha tinggal di penjara yang amat sangat khusus.
Kalian yang udah nonton kasus Karl Panzram, kalian bisa klik di sini kalau belum. Pasti udah tahu seberapa gilanya penjara yang ada di daerah Rusia sana. Dan itulah kisah Chessboard Killer. Apa pendapat kalian guys? Jangan lupa untuk komen di kolom komentar bawah. I'll see you guys very soon in the next video. Lebih dan kurang aku mohon maaf dan thank you so much atas semua dukungan kalian. I'll see you guys very soon in the next video. Bye bye.